Shalom kekasih Kristus, sudah siapkah kita mengalami banyak perubahan terjadi dalam keimanan kita? Kekasih Kristus, sepanjang 1 minggu ke depan firman Tuhan membawa kita untuk dapat menjaga perkataan kita karena ada kuasa di dalamnya. Mari tetap melekat dalam Tuhan melalui renungan hari ini agar kita dapat menjaga lidah dan terhindar dari perkataan yang sia-sia. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat firman Tuhan yang Tuhan berikan lewat renungan hari ini. Biarlah firman yang disampaikan Tuhan untuk menguatkan iman percaya kami semakin kokoh di dalam Engkau, dan kami senantiasa terjaga dalam pikiran kami, tindakan kami, dan perkataan kami yang terus mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, pimpin kami senantiasa supaya apa yang kami nyatakan dalam setiap kehidupan kami sungguh menjadi kesukaan-Mu Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema menjaga lidah terdapat dalam kitab Yakobus 3 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Kasih Kristus, dalam membangun hubungan dengan sesama dan hidup bersosial yang berhadapan dengan begitu banyak orang dengan tingkah laku, pola, dan gaya bermacam-macam, ini dapat memungkinkan terjadinya gesekan dan perselisihan diakibatkan oleh lidah. Alkitab mengingatkan mengenai potensi bahaya yang dapat ditimbulkan oleh lidah, sekalipun itu anggota tubuh yang kecil bila dibandingkan tubuh kita, tetapi dapat memegahkan perkara-perkara yang besar seperti api dalam Yakobus 3 ayat 5. Ini adalah sebuah perumpamaan yang tepat. Yakobus menggambarkan bahwa lidah itu seperti api yang kita anggap sesuatu yang tidak berbahaya. Tetapi bila api tersebut membakar daun-daun kering di hutan, maka api tersebut dapat membakar seluruh hutan. Yakobus kembali melanjutkan tentang bahayanya lidah. Dalam ayat 6 sampai dengan 8 mengatakan, lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Kasih apa yang disampaikan oleh Yakobus tentang betapa buasnya lidah bila tidak dijinakkan dengan pikiran yang diubahkan oleh Kristus. Maka kata-kata yang dikeluarkan lidah penuh racun, bukan lagi menjadi sesuatu yang rahasia. Bila lidah kita sudah beracun, hal ini dapat dipastikan menimbulkan perpecahan, entah itu dalam keluarga, persahabatan, kelompok, agama, negara. Bahkan Yakobus juga mengatakan, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Tercatat dalam Yakobus 3 ayat 9 sampai dengan 10. Ingat, lidah memang bagian kecil dari tubuh kita, tetapi lidah dapat membawa kehancuran yang begitu hebat. Bukan saja menghancurkan diri kita, tetapi berdampak sampai jauh ke depan bagi keberlangsungan masa depan orang lain. Sejarah mencatat banyak peristiwa yang mengubah kehidupan manusia menjadi porak-poranda akibat lidah berkata tidak jujur atau membodohi orang dengan berita-berita palsu. Maka untuk memulihkannya sangat sulit sekali. Walaupun dibutuhkan puluhan bahkan ratusan tahun untuk dapat dipulihkan dari kerusakan. Untuk itulah kita perlu menyerahkan lidah kita ke dalam tangan Tuhan, mengisi hati dan pikiran kita sebagai sumber kehidupan dengan firman Tuhan dan menghidupinya. Maka dari itu, kita sebagai kekasih Kristus hendaklah setiap orang cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata. Tercatat dalam Yakobus 1 ayat 19. Hal yang harus diingat oleh setiap kita saat kita tersulut emosi, jangan terburu-buru melempar kata-kata, karena lewat perkataan yang sudah terlanjur kita lontarkan akan sulit untuk merubahnya atau memperbaikinya. Oleh karena itu,
Marilah kita waspadai dengan secermat mungkin sebab segala sesuatu yang keluar itu dari mulut kita. Jangan sampai ada kata-kata yang sia-sia. Kutuk dalam bentuk apapun yang keluar dari mulut kita. Jangan sampai lidah kita berlaku begitu bebas, berlaku buas dan membunuh masa depan banyak orang. Pakailah lidah untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dan pakailah lidah juga untuk memberkati sesama. Di tangan manusia lidah mungkin tidak bisa dikendalikan. Tetapi dalam Tuhan lidah dapat dipakai untuk menjadi terang dan garam bagi dunia. Tanpa mengawal lidah, jangan bermimpi untuk melihat perdamaian secara luas. Mari jalani hidup kita dengan sungguh-sungguh untuk dapat menjaga lidah. Kekasih Kristus, jadikan hidup kita untuk lebih bermakna. Membangun pribadi bermakna dimulai dari pribadi kita. Kita berdoa, Bapa yang baik, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang hari ini membawa iman kami untuk terus menjaga setiap perkataan kami lewat lidah yang ada Tuhan. Agar perkataan senantiasa dapat menyukakan Tuhan. Lewat perkataan kami, orang lain diberkati. Lewat perkataan kami, orang lain juga menjadi suka. Tuhan, pimpin kami senantiasa. Agar setiap perkataan ini terus mempermuliakan nama-Mu. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan sekali berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengendahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi. Di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.